Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja Program Pendidikan Profesi Guru kategori 1 Daljab tahun 2022. Saya Wening Aryani Wisnugiono mengajar di SD Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Mohon masukan pada praktek pembelajaran yang akan saya lakukan pada uji kinerja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak kita bisa bertemu kembali dalam suasana sehat walafiat ya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai supaya pelajaran kita lancar dan diridhai oleh Allah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin berdoa? Silakan Mbak, maju ke depan. Bersikap tertib, sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya adalah kita akan merojaah surat An-Nazi'at. Siapa yang ingin merojaah? Ya, silakan ke depan Mbak Fia. Semuanya mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nazi'ati nasqa was-sabi'ati sabha fas-sabiqati sabqa faludabbirati amra yauma tarjufur radifah tasbauhar radifah qulubul yauma idin walifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Fia, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, selanjutnya adalah saya akan cek kehadiran kalian.
Nanti yang Ustazah panggil silakan menjawab. Sehat Ustazah? Begitu. Afika, Rahel, alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, silahkan dirapikan ya, mejanya dirapikan, kerudungnya sudah rapi belum? Sudah siap belum? Bukunya sudah siap? Ya. Baik anak-anak, kalian harus belajar setiap hari. Kenapa? Karena dengan belajar setiap hari ya, itu merupakan amal solih bagi kalian. Belajar itu adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah. Jadi semata-mata orang yang rajin belajar itu bukan karena sekedar pintar, tetapi juga mendapatkan pahala dari Allah. Baik anak-anak, selanjutnya adalah, apakah kalian masih ingat pelajaran bab 2? Tentang apa saja? Kalimat majemuk. Kemudian ya, terus awalan ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Baik, untuk itu hari ini kita masuki pembelajaran ya tentang lihat di sekitar. Nanti hari ini kita akan belajar mengenai kalimat petunjuk arah dan teks deskripsi. Ya, baik. Sudah siap? Sudah. Baik anak-anak, untuk itu tujuan pembelajarannya adalah ya, melalui kegiatan mengamati Dena, peserta dapat mengaitkan objek dan lokasi ya, serta cara mencapainya dengan tepat. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah dengan kegiatan menganalisis petunjuk arah anti suatu tempat pada Dena, peserta didik mampu memperjelas ya petunjuk arah dengan tepat. Adapun tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan menulis perjalanan ke sekolah, peserta didik dapat menyusun teks deskripsi dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah melalui kegiatan menulis petunjuk arah, peserta didik mampu membuat denah kelas. Nah, baik anak-anak, sebelumnya adalah saya akan mengadakan tes dulu, tes diagnostik. Nah, anak-anak, coba perhatikan layar, ya, tanda kuning, warna merah, biru, hijau, putih. Ya. Siapa yang bisa menjawab semuanya? Siapa yang menjawab semuanya? Siapa yang bisa menjawab semuanya? Kurang tinggi, kurang tinggi. Ya, baik, alhamdulillah. Semuanya bisa menjawab ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, selanjutnya adalah, nah, siapa yang bisa menyampaikan rute perjalanan dari rumah menuju ke sekolah? Oh, silakan Rachel maju ke depan. Dari rumah saya melewati Gembira Loka, belok kiri, ada lampu lurus, ada lampu merah, lurus, belok kanan, lurus, ada restoran, belok kiri, lurus, melewati universitas, belok kiri, lurus, lewat gang D5. SD Lukman Al-Hakim ada di kiri jalan. Ya, baik, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, baik anak-anak, ternyata sudah tahu. Nah, baik, selanjutnya adalah Ustazah akan tayangkan video. Video silakan diperhatikan. Lewati, apakah rute yang kalian
Amatilah denah berikut ini bersama-sama. Carilah hai pancur bertanda Y. Jika kalian berada di X, telusuri jalan yang harus kalian tempuh agar dapat sampai di Y. Deskripsikan perjalanan itu menggunakan kata-kata seperti berjalan, lurus, berbelok ke kanan, menyeberang, di sebelah kiri, dan lain-lainnya. Gunakan bangunan atau pohon sebagai penanda. Apakah ada jalan lain yang bisa kalian tempuh? Mana yang lebih dekat? Contoh deskripsi perjalanan dari X ke Y. Pertama dari X, bangunan sekolah. Berjalan lurus terus. Di sebelah kanan ada bangunan rumah sakit. Setelah itu kembali berjalan lurus melewati pepohonan di sebelah kanan. Kemudian belok kanan dan berjalan terus. Lalu belok kanan kembali. Maka kita akan sampai ke titik Y Armanjur. Ada di sana. Pertama, gambarlah zona sederhana sekolah kalian dan lingkungan sekitar sekolah. Kedua, pikirkan dua tempat yang ada di sekolah kalian atau di lingkungan sekitar. Pertama menjadi titik awal, start, dan tempat. Kedua menjadi titik tujuan, finish. Kalian boleh memilih ruang guru, ruang kelas 4, kantin, lapangan, atau yang lainnya. Supaya tidak lupa, kalian boleh menuliskannya. Ketiga, dari titik awal, pandulah salah satu teman yang mendapat giliran agar sampai ke titik tujuan yang kalian pilih. Ucapkan perintah dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan arah seperti kanan, kiri, depan, belakang, menghadap, membelakangi, dan lain-lain. Contoh, titik asalnya adalah ruang kelas 4. Berdirilah membelakangi kelas 4, lalu menghadaplah ke kanan dan berjalanlah sejauh 2 kelas. Berbeloklah ke kiri sampai tiba di lapangan. Dari lapangan, berjalanlah lurus sampai tiba di persimpangan jalan. Berbeloklah ke kiri, lalu berjalanlah melewati 3 rumah. Titik tujuan ada di sebelah kanan. Keempat, sewaktu petunjuk dibacakan, kalian yang belum mendapat giliran bisa menelusuri rute tersebut pada denah masing-masing. Kelima, periksalah apakah titik tujuan hasil penelusuran kalian sudah benar. Diskusikanlah. Dengan menuliskan petunjuk cara mencapai tempat tertentu di sekolah, kalian berlatih menyampaikan prosedur atau instruksi sederhana. Rute menuju sekolah. Ceritakan di buku tulis rute perjalanan kalian dari rumah ke sekolah. Dimulai dari rumah sebagai titik awal. Gunakan panduan dan pertanyaan berikut ini untuk membantu kalian menuliskannya. Pertama, apakah kalian berjalan kaki atau naik kendaraan? Apakah kalian naik kendaraan umum atau diantar orang tua atau kakak? Ini akan menjadi bagian awal tulisan kalian. Kedua, lalu ceritakan tempat-tempat yang kalian lewati. Apakah rute yang kalian tempuh selalu sama? Ataukah kadang-kadang kalian mengambil rute yang berbeda? Mengapa kalian mengambil rute itu? Apa saja yang kalian jumpai sepanjang perjalanan? Informasi-informasi ini akan menjadi bagian tengah tulisan kalian. Ketiga, berapa lama waktu yang kalian perlukan untuk sampai di sekolah? Apakah biasanya kalian datang saat sekolah masih sepi, ataukah saat sekolah sudah ramai? Itulah bagian akhir dari tulisan kalian, yaitu sampai di sekolah sebagai titik tujuan. Ceritakan pengalaman kalian dengan jelas, sehingga orang yang membaca dapat membayangkannya. Paragraf yang seperti ini disebut paragraf deskripsi. Kalian juga dapat menggambar rute tersebut dengan denah sederhana, atau menceritakannya dalam gambar. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video. Apakah kalian bisa menyampaikan petunjuk arah seperti pada video tadi? Bisa. Bisa, oke. Nah, sekarang silakan dianalisis video tadi. Kemudian, Dena di sekolah kita, di manakah letak masjid? Di sebelah barat.
Sebelah timur ruang BK itu terletak ruang apa? Ruang IPA. Ruang apa? Ruang IPA. Ya, baik. Anak-anak akan kita lihat ya denah sekolah kita. Perhatikan berikut ini ya. Jadi, pada denah arah utara itu berada di atas ya. Begitu kita memasuki SDIT, ruang depan adalah ruang BK. Setelah itu sebelah timurnya adalah ruang PPDB. Sebelah timurnya lagi adalah ruang lab. Berikutnya lagi adalah kelas 2. Kemudian selatannya kelas 2 adalah kelas ya. Setelah selatannya lagi kelas ya. Selatan lagi kelas. Kantinnya sebelah mana kantinnya? Kantin ada di sebelah selatan kelas 1D. Kemudian kelas 1C, selatan lagi adalah kelas 1B, kemudian ruang Quran. Kemudian sebelah barat ruang Quran adalah ya toilet. Sebelah baratnya toilet adalah kelas 1A. Kemudian yang berada di sebelah barat masjid, kemudian selatannya masjid adalah kelas 5. Kelas yang di bawah adalah kelas 2 ya, kelas 2A. Kemudian selatannya lagi adalah lab komputer. Nah, ini baru denah di lantai 1. Sekarang denah tadi arah utara itu di mana letaknya? Atas. Kemudian arah selatan pada denah itu terletak di mana? Di bawah. Baik, tepuk tangan untuk kelas 4B. Kelas 4B. Hebat, pintar, soleha. Baik anak-anak, berikutnya adalah ya, kita akan belajar tentang kalimat petunjuk arah. Kalimat petunjuk arah yang kita gunakan untuk menyampaikan rute perjalanan atau kita ingin menyampaikan arah perjalanan ya, dari lokasi satu menuju lokasi berikutnya. Adapun kata-kata atau kosakata yang sering digunakan adalah kata apa saja? Kata satu, berjalan lurus. Berikutnya belok kanan, terus belok kiri, bertemu pertigaan, bertemu dengan perempatan. Nah, ketika kita ingin menyampaikan kalimat petunjuk arah, yang kita pergunakan adalah struktur teks deskripsi. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Silakan Zizi. Apa Zizi? Teks deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan objek secara rinci. Ya, ambil benar. Tepuk tangan untuk Zizi. Nah, baik anak-anak, teks deskripsi basic ya. Kita lihat mengenai teks deskripsi. Ya, teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek ya, misalnya suatu benda atau lokasi ya, atau peristiwa secara terperinci. Disebutkan ciri-cirinya, kemudian kalau lokasi letaknya di mana, sebelah gedung itu terletak gedung apa, seberang jalannya apa, terletak di jalan apa, itu ciri dari lokasi. Kemudian ketika kita ingin mendeskripsikan suatu benda, kita harus jelas. Misalnya gedung itu terletak di jalan, misalnya Jalan Timoho, kemudian gedungnya berlantai 3, kemudian gedungnya berada di sebelah kanan atau sebelah kiri, kemudian kita jelaskan juga catnya berwarna apa ya, kemudian luas atau tidak gedung tersebut. Nah, itu kita secara rinci kita tulis sehingga orang yang mendengarkan atau membaca sudah akan langsung seperti melihat benda tersebut. Paham? Adapun tujuan deskripsi adalah pembaca atau pendengar tuh merasakan seolah-olah menyaksikan atau melihat benda tersebut ada di depannya. Itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Nah, baik, kemudian ciri-cirinya adalah
Ciri-ciri yang pertama menggambarkan tentang suatu secara terperinci. Ciri yang kedua adalah berisi penjelasan ciri-ciri fisik. Yang ketiga adalah dapat memberikan kesan pada indera pembaca. Jadi pembaca seolah-olah tadi melihat, itu tujuannya. Ya, baik, sudah paham yang dimaksud dengan kalimat penjara dan teks deskripsi? Nah, baik anak-anak, setelah ini Ustazah bagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan tempat duduk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Ya. Masing-masing ada 5, 5, 5, 5, 5, 6 siswa. Baik. Untuk LKPD-nya, Ustazah akan membagi. Ustazah berikan petunjuknya. Nanti masing-masing kelompok akan Ustazah bagi 1 LKPD dan 1 kertas asturo. Kemudian ada potongan kecil. Nanti kalian berdiskusi, mendiskusikan apa yang ada di dalam LKPD ini. Kemudian kalian nanti akan membuat denah. Yang denahnya itu nanti dibuat pada kertas asturo yang sudah disediakan Ustazah. Nah, kemudian nanti ditempel dengan lem. Apakah sudah bisa dipahami? Ya. Baik, silakan. Kelompok ya, dari depan. Tentang amplop Pak. Ya. Baik, silakan kerjakan, waktunya 10 menit. Kamu ini 10 menit, nanti anak-anak yang belum paham boleh bertanya pada Ustazah. Ya. Yuk, nah. Ya. Ustazah nilai-nilai keaktifannya ya. Ya. Oh, lemnya belum? Oh iya. Oh iya. 1. Ada yang belum dapatkan LKPD? Mengerjakan yang ini, mengerjakan ini, seperti itu. meja sisian. Hei. Meja. Nggak kebanyakan tuh. Dari lokasi itu lurus dari dari perempatan perempatan lagi lurus dan masuk ada di kiri jalan sebelah kiri jalan yang ada timur selatan barat nggak ada ya oke buat nada sudah. Terus ada ini kursinya kurang satu kursinya aduh enggak
Pakai ini nggak apa-apa kan? Iya. Chandra panjang. Lagi. Panjangin lagi. Gampang gitu ya. Berapa sih? Kurang deh. Mending lagi. Udah. Ini pakai porsinannya jangan banyak-banyak. Ini kebanyakan. Agak ke belakang nggak sih? Belum dilem. Kok digituin? Kacanya belum. Cuma sampai jihan. Sudah hampir selesai kita bikin tema. Ini kayak kosong, kasih kursi. Kelompok mana yang sudah selesai? 1, 2, 3, 4. Tinggal 2 kelompok ya. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Yang sudah silahkan dirapikan dulu, ini dirapikan. Sisa-sisanya dirapikan ya. Dirapikan yang sudah. Kasih dirapikan. Gak kelihatan. Ya nanti itu Iya, dikasih. Kok sadar ya kalau sudah? Ya, sudah? Sudah selesai belum ini? Ya. Iya. Bulat. Yuk seperti tambah. Baik, sudah? Sila pegang. Baik anak-anak. Sudah selesai semua? Bisa kita cek lagi kelompok 1. Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Sudah. Baik. Jika sudah, sisa-sisa kertas dirapikan terlebih dahulu. Kemudian anak-anak, untuk presentasi ya, itu kelompok 1, 2, dan 3. Nanti supaya waktunya cukup, yang dipresentasikan adalah denahnya, tetapi LKPD-nya juga dibawa. Kelompok 4, 5, 6 denahnya. Setelah selesai maka silakan ditempel di sini. Paham? Ya. Ketika presentasi maka kelompok yang harus memperhatikan. Ya, silakan kelompok 4 presentasi nomor 1. Yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberitahu kalian tentang denah kelas kita. Pertama-tama di sebelah utara ada papan tulis. Lalu di sebelah barat ada meja guru. Lalu di sebelah timur ada meja guru juga. Lalu ini adalah 6 kelompok meja siswa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan ditempel. Baik anak-anak, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah maju ke depan. Nah, tadi menurut kalian, kelompok manakah yang paling lengkap cara menyampaikannya? Dan keras suaranya? Kelompok berapa? Kelompok 4 dan kelompok? Tadi kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kali ini yang kalian buat apa tadi mengenai denah tadi? Siapa yang bisa? Siapa? Bagaimana tadi? Ketika membuat denah ini, letak utara di sebelah mana? Ya, kemudian matamu. Kita belajar Pancasila, ayo senang dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita bangga untuk Indonesia. Belajar Pancasila. Baik anak-anak, sebelumnya Ustazah akan membagi tes formatif. Kelompok 6, silakan kalian mengerjakan secara individu. Waktunya 5 menit. Untuk nomor 1, arah petunjuk dari lokasi menuju ke Masjid Baitul Ilmi adalah ya, dari lokasi berjalan lurus, kemudian belok ke kiri bertemu dengan jalan ekor Kode Raya. Kemudian Masjid Baitul Ilmi terletak di utara jalan atau sebelah kanan jalan. Yang siapa yang betul jawabannya itu? Yang kedua, itu semua ya. Yang kedua adalah dari Masjid Baitul Ilmi menuju ke SMA 12 Semarang. Berjalan ke arah selatan atau lurus ya. Oh iya, berjalan ke timur di jalan ekor kode, kemudian bertemu dengan pertigaan, belok kanan, berjalan ke arah selatan, menuju ke SMA 12 Semarang. SMA 12 Semarang terletak di sebelah kiri jalan. Nah, siapa yang betul? Yang salah berapa? Oh, hanya sedikit. Baik, alhamdulillah anak-anak. Anak, bagaimana yang kalian rasakan belajar hari ini? Bagian tidak? Baik. Apakah kalian sudah memahami tentang kalimat petunjuk arah? Sudah. Apakah kalian sudah bisa membuat denah dengan baik? Sudah. Kalian sudah bisa menyusun kalimat deskripsi dengan benar? Sudah. Baik, tepuk tangan untuk 4B. Ya, 4B. Hebat, pintar, salehah. Baik anak-anak, alhamdulillah. Jadi bagi anak-anak yang sudah bisa mengerjakan tadi ya, kalimat petunjuk arah dan membuat denah dengan benar, maka juga bisa menyusun kalimat atau teks deskripsi dengan benar. Kalian sudah bisa belajar ke bagian atau materi selanjutnya. Tetapi jika ada yang belum paham, Ustazah akan berikan tambahan pelajaran setelah pulang sekolah. Itu. Jadi, alhamdulillah tadi ternyata semuanya sudah paham ya. Ya. Baik anak-anak, Ustazah rasa pelajaran hari ini Ustazah cukupkan sekian.
sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mimpin siapa? Kaila. Oh, Naila. Baik, sikap tertib, sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Naila. Baik anak-anak, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Jika ustazah ada kesalahan, ustazah mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa nanti kalau pulang salam ustazah untuk orang tua kalian. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk 4B. 4B. Baik, terima kasih. Sebentar,